Bayangin dong, cuaca dingin, selimutan, dan minuman hangat menemani kita sambil membaca buku yang membuat kita merasakan sensasi ngeri-ngeri sedap. Halo readers, welcome back di channel YouTube kami, Ngonten Buku Bareng. Kali ini, aku, Sulhan Habibi, kembali mau ngomongin buku yang cocok dibaca dalam suasana yang mendung ini, karena sudah mulai memasuki musim hujan sampai dengan awal tahun depan. Musim hujan tentunya membuat sebagian dari kita stay di rumah. Cuaca mulai dingin, langit mendung dan lebih gelap dari biasanya. Bagi kita pembaca buku, tentunya ini waktu yang cocok untuk membaca buku dengan aura yang spooky, sedikit seram, dan juga dengan petualangan yang seru. Tapi, walaupun seram dan juga banyak petualangan, tentunya cerita-cerita ini bakal menghangatkan hati kita. Nah, bayangin dong, cuaca dingin, selimutan, dan minuman hangat menemani kita sambil membaca buku yang membuat kita merasakan sensasi ngeri-ngeri sedap. Takut-takut, tapi juga penasaran. Makanya, kali ini aku ingin memberikan kalian rekomendasi buku-buku spooky middle grade yang sudah aku baca, dan tentunya aku suka. Mengapa aku memilih buku spooky middle grade? Karena bagiku, buku-buku middle grade itu lebih mengena aura spooky-nya. Bisa jadi dengan membaca buku horror middle grade, membawa kita kembali ke masa-masa saat kita masih kecil, masih rentan, dan saat-saat kita masih diliputi oleh rasa penasaran sekaligus keinginan untuk membentengi diri dari hal-hal yang menakutkan bagi kita. Karena pada waktu kita kecil, semua terasa seperti petualangan. Memang, tidak banyak yang cocok untuk membaca buku-buku middle grade karena bagi mereka buku middle grade itu terlalu kekanak-kanakan. Ya, namanya saja buku middle grade, tentunya sasaran utama mereka adalah anak-anak. Namun bagiku sendiri, buku-buku middle grade itu cocok untuk dibaca oleh semua kalangan usia. Memang ceritanya lebih sederhana, tetapi punya pesan moral dan emosi yang lebih mengena. Jadi, buku-buku apa saja yang akan aku bahas kali ini? Tentunya tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Yang pertama adalah dua buku karya Neil Gaiman, yaitu Coraline dan juga The Graveyard Book. Bagiku pribadi, Coraline ini bagus banget. Aku suka. Ceritanya sederhana namun mampu menciptakan petualangan dan pengalaman membaca yang mengasihkan. Di buku ini, Coraline harus menjadi berani untuk menyelamatkan kedua orang tuanya dari Other Mother yang menginginkan Caroline untuk tinggal bersamanya. Petualangan Coraline di buku ini cukup menakutkan. Tokoh Other Mother dengan mata black button atau mata dengan kancing baju hitam itu cukup bikin merinding, spooky, dan juga creepy sih menurutku. Apalagi suasana di buku ini cukup kelam karena settingnya sendiri itu di rumah terpencil dengan kabut yang membuatnya selalu tampak muram. Intinya buku ini adalah tentang keberanian. Kalau The Graveyard Book ini menceritakan kisah hidup seorang anak yang hidup dan tinggal di area pekuburan dan diasuh oleh hantu karena keluarganya dibunuh oleh seseorang. Sang anak itu berhasil lolos karena para hantu di perkuburan membantu untuk menyembunyikannya. Tokoh di buku ini bernama Bot yang merupakan nama pendek dari Nobody Owen. Sepanjang buku kita akan membaca kisah hidup dan juga pengalaman Bot yang terasa seperti kumpulan perjalanan hidup Bot dari kecil hingga tumbuh menjadi remaja dewasa. Tema The Graveyard Book ini sendiri bisa dibilang sederhana, namun dari kesederhanaan itulah justru tercipta suatu kisah yang sangat menawan. Pernah terbayang gak sih membuat cerita dengan tokoh anak-anak dan berlatar di kuburan? Apalagi dengan eksekusi cerita dari Neil Gaiman yang sangat ciamik, membuat buku ini sangat sayang untuk kalian lewatkan. Kisah Bot bertemu dengan para hantu, interaksinya dengan para hantu jahat, dan juga hantu-hantu baik, pertemuan dan persahabatannya dengan makhluk-makhluk gaib, persahabatan dan dilemanya dengan manusia, bahkan ketika akhirnya Bot bertemu dengan pembunuh keluarganya sendiri, membuat buku ini sangat berkesan bagiku. Ada cerita yang agak spooky, namun selebihnya buku ini menghangatkan hati. Jadi, bagi kalian yang mencari buku bacaan ringan dengan aura-aura yang cukup spooky dan juga ditambah dengan buku yang ada ilustrasinya,
Kedua buku dari Neil Gaiman ini sangat cocok untuk kalian baca di spooky season ini. Yang kedua adalah seri Nightmares karya Jason Segel dan juga Kirsten Miller. Aku sendiri mengenal nama Jason Segel itu sebagai komedian ya. Aku mengenalnya dari seri How I Met Your Mother dan juga film The Muppets. Jadi mengetahui dia menulis buku horor untuk anak-anak itu sungguh suatu kejutan bagiku, karena selain buku Nightmares ini ternyata dia menulis sebuah kisah, kalau tidak salah sih bertema science fiction, tapi karena aku belum membacanya jadi aku tidak bisa bercerita banyak tentang buku tersebut. Jadi di The Nightmares Trilogy ini bercerita tentang tidur yang tidak pernah terasa begitu menakutkan. Bahkan tidak cukup dengan mimpi buruk, ternyata bangun malah lebih mengerikan lagi. Jadi tokoh di buku ini yang bernama Charlie Lead ternyata punya banyak masalah. Masalah tersebut diantaranya yang pertama, ayahnya itu menikahi seorang wanita yang dia yakini betul adalah seorang penyihir. Yang kedua, mereka pindah ke rumah seramik berwarna ungu yang tentunya kalian akan hindari kalau malam. Dan yang ketiga, Charlie selalu bermimpi buruk. Jadi walaupun selalu bermimpi buruk, ternyata mimpi itu berdampak ke dunia nyata. Jadi mau nggak mau Charlie harus menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya, karena ternyata masalah mimpi buruk ini tidak hanya menghantui Charlie, tetapi ternyata perlahan-lahan menghantui seluruh penghuni di kota Charlie tinggal. Kalau kataku sendiri sih, The Nightmare ini itu merupakan perpaduan antara Coraline, Monster Inc., dan juga ada sedikit unsur The Monster Call, dan juga The Books of the Lost Things karya John Connolly. Jadi bagi kalian yang menyukai kisah-kisah itu tentunya akan menikmati cerita The Nightmare ini, karena menurutku tema yang diangkat di The Nightmares ini sungguh unik, dan juga tentunya yang membuat buku ini keren itu ada ilustrasinya. Bagiku sendiri ceritanya ada beberapa bagian yang cukup spooky, terutama tentang dunia mimpi buruk, tapi selebihnya buku ini keren, aku suka. Jadi kapan terakhir kalian mimpi buruk? Bacalah buku ini. Yang ketiga, The Nest. Jadi The Nest karya Kenneth Oppel ini diilustrasikan oleh John Clason, buku middle grade yang menurutku spooky dan creepy banget. Dan menurutku sih juga masuk ke genre magical realism. Aku ulangi lagi, The Nest ini untuk ukuran cerita anak-anak cukup berat dan creepy. Namun mungkin cuma perasaanku saja, karena Coraline sendiri banyak disukai oleh anak-anak. Jadi The Nest ini walaupun bagiku yang orang dewasa menakutkan ya, bagi anak-anak belum tentu. Jadi The Nest ini bercerita tentang Steve, seorang anak dengan anxiety experience, harus menghadapi kenyataan bahwa adiknya yang baru lahir itu memiliki suatu kelainan yang menyebabkan adiknya harus berjuang untuk bertahan hidup. Jadi selain kecemasannya dan juga kondisi keluarganya, Steve pun khawatir, apalagi sejak adiknya lahir dengan kelainan itu, dia mulai mengalami mimpi buruk. Dan salah satu mimpi buruk yang dialami adalah berkaitan dengan bayangan hitam dan juga Ratu Tawon yang datang untuk menawarkan bantuan untuk bayi tersebut. Namun apakah itu kenyataan atau hanya mimpi buruknya Steve? Karena mimpi itu terasa sangat nyata, apalagi di rumah Steve mulai ada sarang tawon, dan juga Steve sangat ingin untuk menyelamatkan adiknya. Tapi apakah ada orang yang akan mempercayainya terkait bahwa adiknya bisa ditolong oleh Ratu Tawon? Tentunya ini menyebabkan Steve menjadi semakin cemas, apalagi dia memiliki pengalaman buruk dengan tawon yang menggigitnya hampir mati. Seperti itu. Jadi The Nest ini ada ilustrasinya dan juga penggambaran tentang tawon, dan juga sifat-sifat tawon dan penawaran dan
tawaran oleh Ratu Tawon untuk menyelamatkan adiknya Steve itu bagiku sendiri creepy ya. Karena pada saat aku membaca adegan itu, jujur aku bergigi ngeri karena sejak kecil aku menghindari tawon ya. Apabila menemukan atau melihat tawon di rumah eh, orang lain atau rumah keluarga, sebisa mungkin aku akan langsung menghindarinya. Ya, bisa dibilang walaupun ini kisah anak-anak, menurutku kisahnya agak kejam dan tragis ya. Tetapi kalau masalah serunya sih sudah pasti seru. Jadi bagi kalian ya cocok lah baca buku ini sambil selimutan dan juga sambil menikmati sensasi ngeri-ngeri sedap dari The Nest ini. Yang keempat, seri Evelyn Jones. Jadi buku pertamanya, The Hunting of Evelyn Jones ini bercerita tentang Evelyn Jones yang harus tinggal sementara di rumah bibinya karena ibunya harus keluar kota untuk mengunjungi nenek Evelyn yang sakit. Bibinya sendiri tinggal di sebuah kota kecil bernama Malmont yang sepi, sunyi, suram, dan tidak banyak tanda-tanda kehidupan. Evelyn yang menyukai cerita-cerita dan film horor tentunya merasa ada hal yang menarik yang bisa ditemukan di kota ini. Jadi petualangan menantinya. Setting waktu cerita ini adalah bulan Oktober yang sangat dingin. Jadi buku ini cocok untuk dibaca di bulan ini. Untuk bacaan Halloween juga cocok, apalagi hujan mulai turun. Jadi nuansa dinginnya pas sekali. Di buku pertama ini, Evelyn menemukan sebuah buku tua tentang cerita-cerita mistis atau hantu terkait dengan kota Malmont di sebuah toko buku bekas di kota itu. Anehnya, cerita yang ditemukan itu penuh dengan coretan dan cerita yang tidak bisa dibaca. Diketahui bahwa pemilik sebelumnya adalah seorang anak perempuan yang bernama Primrose yang menghilang secara misterius 30 tahun lalu. Dia menghilang tanpa jejak. Jadi dibantu oleh teman barunya, Pak Tua, pemilik toko buku, dan juga bibinya. Kemudian teman barunya yang bernama Harold, Evelyn berusaha mencari tahu tentang cerita The Lady in the Waves yang ternyata berasal dari kisah tragis dan menimbulkan sesuatu yang mengerikan. Namun cerita itu entah nyata atau hanya sekedar cerita. Evelyn pun berusaha untuk bertahan hidup akan sesuatu yang ternyata perlahan-lahan mulai menghantuinya. Hasilnya, cerita anak yang cukup spooky dan dingin. Walaupun agak disayangkan setting tempat dan nuansanya kurang dieksplor lebih jauh, namun bagiku itu nggak masalah sih, karena aura spooky-nya tetap terasa. Apalagi bagi anak-anak, menurutku kengerian di buku ini bakal kerasa. Sejauh ini ada 3 buku dalam seri Evelyn Jones ini. Di buku kedua yang berjudul The Bewitching of Evelyn Jones ini juga bagus, walaupun menurutku tidak sengeri atau spooky di buku yang pertama ya. Tetapi alur cerita dan juga temanya di buku kedua ini sangat bagus, aku suka. Dan untuk buku ketiga seri The Evelyn Jones ini rencananya akan terbit di bulan ini, di bulan Oktober 2022. Jadi tunggu apa lagi? Segera lengkapi koleksi kalian dan bacalah seri Evelyn Jones ini di spooky season sampai dengan akhir tahun ini. Apalagi musim hujan, dingin, baca sambil selimutan, mantap. Yang kelima, tentunya bagi sebagian besar kalian tentunya tidak asing lagi. Buku yang aku masukkan ke deretan middle grade spooky, walaupun tokohnya sudah remaja, adalah buku Lockwood & Co. Jadi buku ini sebenarnya ada 5 seri, namun karena aku malas mengambil lira dan yang aku bisa ambil hanya 2 buku ini, jadi aku hanya menampilkan 2 buku ini. Jadi Lockwood & Co sendiri ini bercerita tentang 3 sahabat, yaitu Lockwood, George, dan Lucy yang membentuk agensi pengusiran hantu. Karena pada zaman itu dunia sudah berubah, ada London berkabut, dan hantu itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh anak-anak dan remaja. Jadi orang yang sudah dewasa, mereka tidak bisa melihat bahkan merasakan hantu itu. Jadi anak-anak dan remaja lah yang beraksi. Dari kelima seri Lockwood ini yang menjadi favoritku adalah buku pertama, karena aku merasakan keseruan sejak awal buku, dan buku pertama yang menurutku paling seram.
Walaupun di buku kedua sampai kelima lebih ke cerita petualangan dengan misteri yang melingkupinya, namun unsur spooky-nya juga tetap ada dan seru. Aku suka. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan, trio Lockwood, Lucy, dan George adalah tim yang solid dengan perbedaan yang mereka miliki. Bahkan selain ketiga tokoh utamanya, tokoh-tokoh pendukung seperti si Tengkorak Berbisi, Holly Gibbs, dan juga tokoh-tokoh lainnya itu juga menyenangkan. Sangat gampang untuk menyukai mereka. Walaupun ceritanya cukup spooky, namun ada selipan humor di dalamnya. Untuk terjemahan yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama itu juga sangat enak, dan aku suka ilustrasi covernya. Jadi menurutku Jonathan Stroud ini sangat pandai bercerita. Kisah para pemburu hantu ditulis dengan menarik dan mampu menciptakan London berkabut yang tidak aman di malam hari. Suatu kisah pemburu hantu yang mantap. Jadi kesimpulannya seri ini top dan aku tidak sabar untuk menonton serial adaptasi yang diangkat dari kelima buku Lockwood ini. Yang keenam adalah The Witches karya Roald Dahl. Jadi sebenarnya nggak banyak buku Roald Dahl yang aku baca, dan The Witches ini sendiri merupakan buku ketiga karya beliau yang aku baca. The Witches atau para penyihir ini seperti judulnya bercerita tentang penyihir. Bukan penyihir yang selama ini kita kenal pakai topi hitam, naik sapu terbang, atau merapal mantra dan juga ramuan. Tetapi penyihir di buku ini cukup kejam. Penyihir ini tidak menyukai anak-anak karena menurut mereka anak-anak itu berbau seperti kotoran. Malah para penyihir ini ingin menyingkirkan mereka, menggepengkan mereka satu anak setiap minggu. Walaupun buku ini anak-anak, aku cukup terkejut dengan pemilihan kata-kata bahwa setiap anak akan digepengkan. Jadi ya kaget saja bahwa buku anak-anak ternyata bisa bukan sebrutal ya, mengejutkan ini. Jadi si anak laki-laki tokoh utama di buku ini menceritakan pengalamannya bertemu dengan penyihir. 2 kali dia bertemu penyihir, dan dia mendapatkan sebelumnya dia mendapatkan cerita tentang penyihir itu dari sang nenek yang menyayanginya. Dan ketika akhirnya si anak laki ini bertemu dengan penyihir untuk kesekian kalinya dan membaca apa yang akan terjadi, itu membuat rasa was-was bagiku, dan tidak sabar untuk membaca apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Jadi walaupun ini kisah anak-anak, menurutku sih agak kejam ya, dan ceritanya cukup tragis. Tapi walaupun begitu, yang pasti seru. Aku suka penggambaran penyihir dan juga penggambaran si penyihir agung. Penyihirnya juga walaupun kejam, tapi ada juga unsur lucunya. Walaupun penggambarannya sebenarnya cukup menyeramkan. Ada beberapa adegan yang bikin deg-degan, khawatir. Ya aku suka, ngeri-ngeri sedap lah untuk buku ini. Cukup banyak ya, tapi ini buku yang terakhir, yaitu The Night Gardener karya Jonathan Auxer. Jadi aku ingat baca buku ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2015 atau 2016. Dan aku ingat aku membaca buku ini setelah reading selam berkepanjangan, karena pada saat itu aku sudah mulai memasuki dunia kerja. Membagi waktu antara bekerja dan juga waktu untuk baca buku itu cukup susah, karena begitu sudah pulang kerja sudah tidak ada energi untuk membaca buku. Jadi begitu aku menemukan buku ini dan aku baca sampai akhir, kesanku adalah suka. Kisah 2 bersaudara yang harus berjuang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dalam situasi yang tidak bersahabat bagi mereka, dan juga teror si kebun malam ini sungguh menegangkan sih menurutku. Waktu itu sudah lama rasanya aku tidak membaca dongeng seperti ini, jadi begitu mendapatkan cerita seperti ini rasanya sangat menyenangkan. Bagiku buku ini seru, menegangkan, cukup serang, dan bikin deg-degan. Kisah tentang si pekebun malam itu sendiri, ini ilustrasinya ya,
itu mengerikan ya. Dan setting di malam hari di tengah hutan menimbulkan aura yang mencekam sekaligus membuat penasaran. Jadi kalau kalian ingin membaca kisah middle grade yang horor dengan tema yang sebenarnya cukup berat sih, karena settingnya kalau diulik lebih jauh lagi sebenarnya ada banyak hal yang bisa didapatkan dan didiskusikan di dalam cerita ini. Jadi kalau kalian belum baca The Night Gardener ini, bagiku sih segera baca. Sebenarnya ada terjemahannya tapi sudah cukup langka, dan di Big Bad Wolf sendiri buku ini masih sering muncul sih. Jadi kalau kalian segera menemukan buku ini, bagiku segera adopsi. Dan yang terakhir ada 3 buku yang belum aku baca sih, tapi aku rekomendasikan juga kepada kalian, siapa tahu ada yang ingin membaca bareng di Spooky Season ini. Yang pertama ada The Night Books, yang kedua ada The Grave Digger's Sons, dan yang ketiga Constable and Tooth. Walaupun aku belum membaca ketiga buku ini, kalau dari blurb dan covernya sih tampaknya ceritanya bagus dan cukup menggoda. Sepertinya akan ada petualangan seru, dan aku berharap ada kisah yang ngeri-ngeri sedap alias cukup spooky di ketiga buku ini. Kalau nggak ada halangan, rencananya aku akan membaca ketiga buku ini di Spooky Season di musim hujan ini. Ya semoga lancar sih, dan semoga sampai Desember baca buku ini terwujud ya. Dan kalau aku sudah membacanya, tentunya aku akan langsung mengulas dan merekomendasikannya kepada kalian. Nah, kalau kalian gimana nih? Ada yang sudah kalian baca? Atau ada rekomendasi buku middle grade lainnya yang ada nuansa spooky-spooky-nya? Komen di bawah ini ya. Tetap semangat. Jangan lupa baca buku. Happy reading!